And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. Memberkati setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu. Dan kami juga lebih lagi Tuhan rindu untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah melalui mulut lidah hamba-Mu, Kau urapi, Kau pakai. Dan kami semua seluruh jemaat-Mu untuk siap mendengar firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam pertemuan ibadah pada saat ini. Dan kita mau langsung kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ulangi, kita dibenarkan karena iman. Jadi sekali lagi semua berdasarkan hanya karena iman maka kita dibenarkan. Untuk apa dibenarkan? Supaya kita ini bisa hidup dalam damai sejahtera. Dalam damai sejahtera dengan siapa? Ya dengan Allah. Siapa yang membenarkan, siapa yang memberikan damai sejahtera itu? Karena Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan berikan tema bahwa di dalam Dia akan lebih lagi. Di dalam Dia kita akan menerima lebih dan lebih lagi. Dalam kehidupan ini manusia itu selalu menginginkan yang lebih dan lebih lagi, bila perlu lebih semuanya. Peristiwa ini terjadi buat secara pribadi atau semua, banyak orang. Bahkan kehidupan sehari-hari, dari kehidupan yang level yang tertinggi maupun sampai level yang rendah, mereka menginginkan lebih. Saya kasih contoh gampang daripada dari level yang rendah aja. Yang lebih pasti pengen lebih, nggak apa-apa, itu normal lebih, tapi jangan sampai serakah, jangan sampai rakus, ya, greedy. Tapi kita ini selalu merindukan, benar kan? Aku pengen nanti pacarku itu yang lebih ganteng, nggak apa-apa, ya. O'Neil itu adalah orang yang paling ganteng buat Esther, benar kan? Esther adalah istri yang paling cantik buat O'Neil.
itu memang disatukan. Istri saya makan istri yang paling cantik buat saya. Buat saudara mungkin nganggapnya pas-pasan, enggak apa-apa. Tapi buat saya itu lebih gitu ya, pengen lebih, semuanya lebih. Dalam kehidupan sekuler pun kita semua juga pengen lebih. Istilahnya kalau bahasa Jawa itu embuh, pengen embuh, beneran ya. Kalau saudara ke pasar ini, saya waktu kesaksian sama istri saya juga. Waktu ke pasar, saya, bondo duit itu mek 5.000 saya. Bondo nekat, tuku apa? Tuku sayur, beli sayur apa? Bayam aja enak ya. Sayur 4.000 dapat bayam enggak? Enggak, dapat ya. 3.000 biasanya, 3.000 sak pengkat. Dapat bayam. Wah, pengen sayur bayam, sayur bening. Wah, sisa 2.000 toh. Wes sisane buat itu aja, apa? Jangan apa? Biasanya kunci ya. Bumbune itu, bumbu lengkap ya. Sudah dikasih, biasanya ngomong apa ibu-ibu ini? Emboe Lombok. 5.000 jalur emboe. Untung-untung di emboe Lombok itu, jalur emboe Banten loh, dikepuk itu. Jadi istilahnya kita itu pengen minta lebih dan lebih lagi. Secara kebutuhan jasmani ini kita minta supaya mendapatkan ekstra. Pagi hari ini kita mau bahas tentang kebutuhan manusia yang istilahnya boleh dikatakan minta diperhatikan lebih. Minta supaya lebih lagi dia mendapatkan lagi dan lebih lagi. Sehingga hidupnya ini merasa nyaman toh. Dan manusia ini sebagai objek atau sasaran di mana nanti supaya bisa mendapatkan semuanya itu. Mendapatkan nyaman, mendapatkan lebih lagi. Dan Tuhan Allahmu adalah subjeknya yang akan memberikan. Dan di dalam ayat ini dikatakan sebab itu kita dibenarkan terlebih dahulu oleh iman supaya apa? Kita hidup dalam damai sejahtera. Dan ayat ini ditulis lagi, dikutip lagi di dalam, dijelaskan di dalam ayat yang ke-11. Roma 5 ayat yang 11 dikatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja. Jadi kita udah dapat nih. Tapi kalimat pertama dikatakan bukan hanya itu saja. Berarti kita mendapatkan lebih lagi, tiga ekstra lebih lagi. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Lebih lagi malah kita bisa bermegah di dalam Allah. Sekali lagi, penyebab utamanya dari Yesus Kristus yang memberikan. Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dan bukan hanya itu saja, itu ditulis dan lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Jadi apa yang kita minta, kalau seringkali kita menyanyikan satu pujian, apa yang tidak pernah kita pikirkan dikasih. Apa yang tidak pernah kita bayangkan dikasih lagi. Ayat ini juga menegaskan dan bukan hanya itu saja. Berarti ada ekstra-ekstra yang Tuhan sediakan bagi mereka yang dibenarkan. Bagi mereka yang mempunyai iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang pertama tadi itu, engkau dibenarkan karena imanmu, maka engkau boleh hidup dalam damai sejahtera. Ada pendamaian. Kalau dalam bahasa Jawa lebih enak, iso bahasa Jawa atau nggak bisa bahasa Jawa, nanti belajar. Lan ora ngamungake mengkono wae. Bukan hanya itu saja. Lan ora ngamungake mengkono wae. Kita malah yo bakal padha ngalembono marang Gusti Allah. Marga dening Gusti Yesus Kristus Gusti kita. Kang dadi margane anggon kita.
wis padha oleh pirukun iku. Lan ora ngamungake mengkono wae. Bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya itu saja. Bahkan lebih diberikan. Nah, dikatakan sini ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan, Tuhan ingin berikan. Asal kita dibenarkan di dalam iman. Asal kita percaya, terus memandang pada Dia, maka tema tahun ini terus berlangsung. Turn your eyes upon Jesus. Engkau mengalami hidup yang berkemenangan, hidup yang bertambah-tambah terus. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus sebagai subjek yang melakukan semuanya untuk kita. Dan ayat ini juga mengatakan, bahkan dikatakan kita bermegah. Ayat yang ke-11 ya. Dikatakan kita bermegah. Bermegah ini berbahagia, bersukacita. Orang yang dibenarkan karena iman, bukan hanya itu saja, maka dikatakan engkau bisa bermegah, engkau bisa bersukacita, engkau bisa berbahagia. Apa sih yang akan ditambah-tambahkan oleh Allah dalam Yesus Kristus kepada kita semua? Selanjutnya ayat ini mengatakan ini, sebab oleh Yesus Kristus, oleh karena iman kita dibenarkan, oleh karena Dia, maka kita telah menerima pendamaian. Pendamaian di dalam bahasa aslinya adalah katalase. Terbagi dari dua kata. Kalimat aslinya katalase. Kata ini berbicara tentang menurut, sesuai dengan yang ada. Ya, katalase dibagi dua, kata sama elase. Kata berbicara menurut, sesuai dengan apa yang ada. Kalau alase itu adalah exchange, pertukaran. Jadi kalimat ini bahasa terjemahan sebenarnya, sebab oleh Dia kita telah menerima pertukaran dari apa yang Tuhan Yesus punya, ditukarkan kepada saudara, diberikan kepada saudara. Weh, berarti kita ini yang punya iman, punya pengharapan, berharap sama Tuhan, dan kita terus memandang kepada Dia, maka kita memiliki yang dikatakan pendamaian ini. Ditukar. Apa yang dulu kita nggak punya ditukar. Yesus yang punya segalanya, Allah atas segala langit, di atas segala langit, dikatakan tak tukari gue. Mau nggak ditukar? Mau, saudara. Jadi kata pendamaian ini adalah pertukaran menurut apa yang Yesus ada, apa yang Allah ada. Paulus menerangkan segala yang ada pada Yesus ditukarkan, exchange, diberikan pada kita. Yang semestinya kita ini sebagai musuh, sebagai seteru, yang tidak layak. Kalau ayat yang 10 Roma ini, Paulus menjelaskan, engkau semestinya enggak layak menerima pendamaian, engkau semestinya enggak layak menerima pertukaran. Apa yang sebenarnya Yesus punya, mestinya engkau enggak boleh memiliki. Coba tampilkan ayat yang 10. Oh, ini yang luar biasa. Paulus ingin menegaskan pertukaran ini loh. Sebab kalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan, mendapatkan pendamaian dengan Allah, wah ini kan luar biasa. Pertukaran yang terjadi, exchange. Apa yang Yesus punya tidak diberikan padamu. Maka di dalam ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, maka kita nanti boleh hidup di dalam damai sejahteranya dengan Allah. Karena pertukaran ini, maka kita memperoleh apa yang Dia punya, diberikan pada kita semua. Walau saya membayangkan ini luar biasa ini. Pertukaran yang tiada bandingnya. Soalnya kita mestinya sebagai musuh, sebagai seteru.
Jadi orang yang dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus akan mendapat lebih. Maka dikatakan bukan hanya itu saja, mendapatkan lebih. Ayat ini mengutip dari Mazmur 32. Tolong tampilkan Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Mengutip dari sini, Mazmur 32 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat yang kedua mengatakan demikian. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Paulus menulis dalam Roma ini, Paulus juga mengutip, karena ada pendamaian ini, mengutip dari Mazmur ini. Orang yang dibenarkan ini mendapatkan pertukaran. Orang yang karena punya iman di dalam Yesus Kristus memperoleh pertukaran, exchange. Dibenarkan. Maka Paulus menulis dalam pasal yang keempat, mengutip Mazmur ini. Tadi pasal 5 ayat 1 kan katakan, kau kalau dibenarkan maka kau memperoleh damai itu, kau memperoleh pendamaian itu. Dan Paulus menulis karena mengutip dari Mazmur ini di dalam pasal 4 ditulis Roma 4 ayat yang ke-6. Tolong tampilkan Roma 4 ayat yang ke-6. Ini yang ditulis oleh Paulus untuk menegaskan bahwa kita ini memperoleh pendamaian, kita memperoleh apa yang ada di dalam Yesus Kristus ditukarkan kepada kita, yang semestinya kita ini musuh, seteru, tapi mendapat perhatian khusus, mendapatkan hak yang istimewa supaya kita memperoleh ini semua. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Kalau berdasarkan perbuatanmu kita nggak layak. Tadi dikatakan ayat 10, Roma 5:10, kita menjadi seteru, kita menjadi musuh. Tapi karena kita punya iman dan kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus, maka dikatakan berbahagia orang yang dibenarkan oleh Allah. Selanjutnya, ayat yang ke-7 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Kita mau melihat ada 3 hal. Kita habiskan dulu aja ya, ayat yang 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ada 3 hal ketika seseorang dibenarkan karena iman, sehingga mereka memperoleh pendamaian, sehingga mereka memperoleh damai sejahtera di dalam Allah, yaitu pendamaian, mendapatkan exchange, pertukaran. Daud menuliskan, Paulus mengutip kembali, ada 3 hal yang perlu ditukarkan. Kalau enggak, kita manusia yang binasa. Yang pertama, apa yang ditukarkan? Di dalam dia akan lebih lagi. 3 hal yang ditukarkan atau diberikan dari arti pendamaian ini. Roma 4 ayat 7, mundur. Dikatakan demikian. Yang pertama, berbahagialah orang yang diampuni. Semua dikatakan berbahagia. Berarti orang yang dibenarkan, orang yang beriman dalam Yesus Kristus, engkau mendapatkan pertukaran pendamaian, maka engkau dikatakan orang yang berbahagia, karena engkau menerima apa yang dia punya diberikan pada saudara dan saya. Yang pertama, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Apa yang ditukarkan? Yaitu kasih. Kalau seseorang tidak memiliki kasih, maka tidak ada pengampunan. Bila seseorang tidak memiliki kasih, maka terjadilah kebencian, bahkan kejahatan. Tapi karena kasih ini ditukarkan untuk saudara dan saya.
Contoh di dalam Alkitab ada contoh seorang ayah yang memiliki 2 anak. Semuanya baik-baik, tapi satu saat anaknya ini pengen minta imbu iku mau. Seperti itu cerita anak sulung dan anak bungsu. Yang anak bungsu itu pengen minta semua, ya diberikan sama ayahnya. Bahkan harta benda yang semestinya buat warisan juga diminta. Wah, kalau saya jadi orang tuanya, gregetan aku guru mati, diminta warisan gitu kan. Wah, akhirnya tetap dikasihkan. Dan anak ini bukannya berlaku lebih baik, tapi mengambil-ambilkan uang dan berlaku yang jahat di luar. Wah, melakukan semuanya kejahatan. Sampai pada akhirnya cerita dari itu, maka anak ini jatuh. Kalau seorang bapak yang mengerti anaknya kurang ajar ini, ngabiskan biaya, ngabiskan semua, bahkan hidupmu nggak karu-karuan, mau minta ampun, mau minta apa lagi. Wah, tapi sekali lagi di sini diberikan contoh kasih yang diberikan, kasih yang di exchange. Maka ketika saat itu dilihat anaknya ini yang sudah mengalami hal yang jahat, hal yang tidak baik, bahkan katakan di situ cerita itu anak ini menderita dan anak ini pulang. Kalau sang bapak tidak memiliki kasih, tidak di exchange, tidak diberikan, tidak ditukar, maka anak ini diusir. Tapi karena kasih, maka bapak memberikan. Anaknya datang kelihatan dari jauh, bapaknya berlari mengejar. Aku mau menukar dengan kasih. Waduh. Sekali lagi Roma pasal 5 ayat 10, saudara dan saya ini musuhnya Tuhan. Orang yang gak layak. Tapi karena kita punya iman dan percaya dalam Yesus Kristus dan Engkau dibenarkan, maka kasih ini terjadi. Dan kasih ini harus nyata buat setiap manusia. Maka sekarang kita mendengar di luar, orang Kristen adalah dicap sebagai kasih. Benar-benar. Karena pertukaran. Tuhan Yesus rela mati di sana. Hanya karena kasih ini sudah ditukarkan buat saudara. Yang pertama ini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Kalau tanpa kasih, kita binasa. Kalau tanpa kasih yang ditukarkan, maka kita hilang. Seperti anak bungsu. Kalau tanpa kasih, anak ini tidak akan disambut lagi. Kalau tanpa kasih, anak ini akan diusir. Tapi karena kasih yang ditukarkan, apa adanya engkau, maka kasih ini terjadi. Maka kasih ini ditransferkan, diberikan pada saudara dan saya. Yang pertama, more love, kasih yang lebih lagi diberikan. Yang kedua, ayat ini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dan berbahagialah yang ditutupi dosa-dosanya. Sekali lagi, manusia adalah yang jatuh dalam dosa. Maka dosa menguasai. Dosa dengan kekuatannya menguasai setiap manusia, sehingga manusia tidak berkuasa lagi untuk bebas. Sehingga manusia di bawah hukuman dosa, maut adanya. Dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi kita buka 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. 1 Korintus 15. Hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di
Di manakah sengatmu? 57, 56. Ya, 56 urut aja, 56, 57. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57. Tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, kuasa dari dosa ini sangat kuat sekali. Bila tidak ada kuasa yang lebih kuat, tidak ada yang bisa menggantikan dosa ini. Dosa menguasai, kita diperhamba, kita jatuh dalam perbudakan kuasa dosa. Tapi kita baca ini, yang ditutupi dosa-dosanya, berarti orang yang menutupi ini punya kuasa, punya power. Kita baca 1 Korintus, hai maut di mana kuasamu, hai maut di mana kemenanganmu? Dinyatakan aku punya kuasa, aku punya power. Lah, yang pengen ditransfer, pengen di exchange pada saudara dan saya di dalam Yesus Kristus adalah power. Kuasa ini yang ditukarkan. Maka Paulus mengatakan, di dalam kelemahanku aku kuat bersama dengan Tuhan. Karena kekuatan ini ditransfer. Kekuatan ini diberikan kalau kita berada di dalam pendamaian Allah. Kalau kita punya iman dan dibenarkan. Maka dikatakan ayat 1 tadi itu, kita hidup dalam damai sejahtera. Kita hidup karena di dalam Dia kuasa ini diberikan. Kalau dalam perjanjian lama, kuasa ini langsung dinyatakan. Kuasa ini langsung nyata pada saat contoh Daniel ketika dalam lubang singa. Kuasa ini langsung nyata, dikatup semua mulut-mulut singa. Kuasa ini nyata. Peristiwa-peristiwa dalam nabi-nabi, hakim-hakim, kekuatan Allah dinyatakan. Dan dalam perjanjian baru apa bisa? Bisa. Memang ini kerinduan Tuhan. Ketika engkau diperdamaikan, ketika kita mendapatkan pendamaian, katalase ini loh. Transfer, exchange. Apa yang dia punya diberikan pada saudara dan saya. Maka contohnya, kita buka Matius 10 ayat yang 1. Matius 10 ayat yang 1 dalam perjanjian baru dikatakan demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa. Power ini diberikan. Memberikan kuasa kepada mereka untuk apa? Yang pertama, mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kalau diantara kita mungkin mengalami, aduh Tuhan, kok sakit-sakitan terus, kok diberi kuasa loh, kok di exchange, engkau ditukar kelemahanmu, dikatakan dijadikan kekuatan dalam hidupmu karena di dalam Tuhan. Dan juga kita bisa katakan, kau mengalami kuasa untuk berani mengusir setan, mengalami kuasa atas segala penyakit, mengalami kuasa atas segala kelemahan-kelemahanmu. Paulus merasakan demikian juga. Yang dahulunya, wah, Carpe Dewi misalnya, tapi karena menerima kasih pertama, maka dia juga memiliki kuasa. Petrus juga sama, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam firman Tuhan mengalami hal ini semua. Dan ini pun juga terjadi pada setiap pribadi lepas pribadi yang mau beriman pada Yesus Kristus, dan mereka akan dibenarkan, maka mereka akan hidup dalam pendamaian. Mereka akan hidup dalam pertukaran kuasa. Kalau lemah, dikuatkan. Kalau mengalami sakit penyakit, katakan kau memiliki kuasa. Kita baca 1 Korintus 15 ayat yang 42. 1
1 Korintus 15 ayat yang 42. Katakan demikian. Demikianlah pada halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, tapi dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Selanjutnya, ayat selanjutnya. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ini yang Tuhan ingin berikan. Ini yang Tuhan ingin maksudkan. Paulus menulis dalam pendamaian ini. Maka yang binasa memperoleh kebangkitan, yang hina memperoleh kemuliaan, yang lemah memperoleh kekuatan. Wah, berarti pertukaran ini luar biasa. Maka tema saat ini, engkau di dalam Dia mengalami lebih dan lebih lagi. Bukan hanya itu saja, katakan. Keselamatan sudah pasti. Berkat, ya belajar dari sini. Kesehatan, belajar dari sini. Engkau memperoleh lebih. Maka sebagai orang yang percaya kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ternyata ada lebih dan lebih lagi. 2 Korintus 13 ayat yang keempat. 2 Korintus 13 ayat yang keempat. Dikatakan, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Kelemahan kita diubah menjadi kekuatan. Dan Paulus, kalau kita membaca surat-suratnya Paulus, mengatakan, aku dalam sengsara, dalam penderitaan, dalam aniaya, dalam kelemahan tubuhku, aku memperoleh kekuatan karena Dia yang ada di dalam aku. Wah, transfer ini loh yang luar biasa. Yang ada padanya diberikan kepada saudara dan saya. Karena itu firman Tuhan selalu mengawaskan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan lebih dan lebih lagi. Lantas yang terakhir apa? Hal ketiga yang mau ditambahkan lagi. Roma 4 ayat 8 kembali. Roma 4 ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini berbicara tentang otoritas. Kasih Allah yang sudah diberikan sehingga kita memiliki kasih juga. Kuasa Allah yang diberikan sehingga kita juga memiliki kuasa mengusir setan, menyembuhkan segala penyakit. Kelemahan kita dikuatkan. Engkau memiliki kuasa. Dan yang terakhir dikatakan, manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Otoritas Allah. Siapa yang berani merubah? Siapa yang berani melawan otoritas ketetapan Allah? Gak ada. Dia mengatakan, dosamu tidak aku perhitungkan. Ini otoritas. Ini yang mau diberikan. Maka di dalam Roma 8 ayat 31, coba tampilkan. Roma 8 ayat 31 dikatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ada. Kenapa? Kasihnya sudah nyata, kuasanya dikatakan diberikan pada kita, bahkan otoritas ketetapan Allah bisa terjadi dalam hidup kita. Ayat yang ke-33 ya. Roma 8 ayat 33 katakan demikian. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Tadi katakannya Roma 5. Apabila engkau di dalam Yesus Kristus engkau punya iman, maka engkau dibenarkan. Dan ini katakan Allah yang membenarkan mereka.
siapakah yang akan menghukum mereka? Otoritas Allah berlaku bagi mereka yang dibenarkan. Kasih Allah berlaku bagi mereka yang dibenarkan. Kuasa dari Allah juga berlaku bagi mereka yang dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Maka kita bersyukur kita menerima lebih dan lebih lagi. Istilah kue dikai embung, dikai ekstra. Apa yang gak pernah aku pikirkan, Dia sediakan semua. Apa yang gak pernah aku bayangkan, Dia cukupkan semuanya. Wah, istilahnya orang Kristen ini mendapatkan hal yang hak istimewa. Hak yang diberikan yang semestinya bukan miliknya. Tapi Tuhan, Yesus Kristus sudah melakukan. Dan ketika kita menerima 3 hal ini, maka kita juga seharusnya melakukan lebih dan lebih lagi. Kau terima kasih daripada Tuhan, maka engkau juga harus melebihi mengasihi Dia. Kau menerima kuasa, menerima otoritas, kau menerima keahlian, kau menerima skill, kepandaian, kau memberikan lebih lagi pada Tuhan. Bila renungan pada saat ini, kita mensyukuri keberadaan kita. Dia yang sudah memberikan segalanya, lebih, dan lebih lagi. Maka kita juga rindu memberikan lebih lagi. Mengasihi Dia, melayani Dia dengan segenap apa yang ada padamu. Dengan kekuatan yang ada pada kita, berikan pada Dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kau Allah yang luar biasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh dibenarkan, kami memiliki iman di dalam Kau. Maka kami memiliki pendamaian. Kami memiliki kesempatan untuk menerima exchange, tukar. Kelemahanku, maka Engkau ganti dengan kekuatan yang daripada Engkau. Hal kekhawatiranku Engkau ganti dengan hal sukacita bahagia. Hal sakit penyakitku Engkau ganti dengan kesehatan yang daripada Engkau. Bahkan Kau menyediakan berkat-berkat yang lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah renungan pada saat ini menjadi penggugah dalam hidup kami. Bahwa Engkau Allah yang mengasihi. Sehingga kami juga lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan, saat ini pun juga kami membawa dalam doa kami. Kami berdoa buat mama mertua dari Mas Yunanto. Kami berdoa buat Bapak Yuli. Atau siapapun juga di antara jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Saat ini kami berseru memanggil nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa itu boleh terjadi. Otoritas itu boleh nyata pada setiap anak-anak-Mu yang Kau benarkan karena iman. Saat ini biarlah Kau bekerja Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau juga memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Kau menyertai kami, Kau memberkati kami, Kau melindungi kami. Dan sebentar kami tidak berpisah pulang. Kami berseru manggil nama-Mu, kami mengangkat tangan kami. Maka Engkau akan turun tangan memberkati kami semua. Maka sekarang sedang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, dan terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai Engkau, selalu menjaga, melindungi, selalu memberikan kekuatan dalam hidupmu, bahkan memberkati Engkau mulai saat ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kita semua yang percaya dan katakan, amin.